Shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Reza yang akan melayani kalian semua dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik semuanya ambil sikap yang baik. Kita akan mulai ibadah kita. Sudah siap semua untuk ibadah? Ambil sikap yang baik. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Dengan penuh sukacita, tangan kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita ulang dari awal, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita ulang pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ku mau surat Kristus. Kita angkat pujian surat Kristus. Aku rindu
Baik adik-adik, mari kita berdoa untuk sambut firman Tuhan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini, kesempatan hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menaikkan pujian kami, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, baik adik-adik semuanya, persiapkan Alkitab. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat semua? Oke. Kareza akan baca untuk kalian semua. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Nah, Kareza mau tanya, apa yang adik-adik akan lakukan jika diperintahkan oleh orang tua untuk pergi ke suatu tempat dan tempat itu adik-adik belum ketahui, tidak tahu lokasinya di mana, di peta tidak ada, pokoknya adik-adik tidak tahu lokasi itu dan adik-adik disuruh pergi ke sana. Apakah adik-adik akan pergi? Bagaimana tindakan adik-adik semuanya? Apakah adik-adik akan pergi? Kalian disuruh mama papa pergi ke suatu daerah dan kalian belum pernah ke sana. Kalian tidak tahu daerah mana, orang-orangnya bagaimana. Pokoknya kalian tidak tahu daerah itu dan kalian disuruh pergi ke sana. Apakah adik-adik akan pergi? Mungkin ada yang jawab pergi, mungkin ada yang jawab tidak, karena belum tahu
negaranya. Nah, Abram diperintahkan Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada Abram. Abram berumur 75 tahun. Dia tidak hanya seorang diri untuk pergi meninggalkan kediamannya, ya. Dia bersama dengan istrinya juga Lot, ya. Dia diperintahkan Tuhan Allah untuk pergi ke suatu negeri dan Abram belum pernah ke sana. Dia tidak tahu seperti apa, bagaimana orang-orang di sana, dan apa yang terjadi. Apakah Abram pergi? Ya, Abram mendengarkan perkataan firman Tuhan. Dia pergi ke suatu negeri membawa keluarganya. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar bagaimana kita dengar atau kita taat terhadap firman Tuhan. Perkataan firman Tuhan semuanya berisi di sini, Alkitab, ya. Atau jangan-jangan kalian sudah ada yang dengar suara Tuhan. Wow, mantap, ya. Semua perkataan Tuhan ada terdapat di sini. Nah, apakah adik-adik taat dengan firman Tuhan? Ya, kakak saya masih kecil, saya masih belum bisa taat. Ya, kita semua masih kecil. Tetapi ada beberapa firman Tuhan yang adik-adik bisa kerjakan. Nah, seperti apa? Mendengarkan perintah dari orang tua. Seperti apa itu perintah dari orang tua? Kita disuruh orang tua untuk bersih-bersih rumah. Apakah kita semua kerjakan? Kita harus kerjakan, ya. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apa lagi? Kita harus menghormati guru-guru di sekolah. Jadi kalau guru-guru suruh kerjakan PR, kita harus kerjakan, jangan malas-malas. Kemudian taat kepada siapa lagi? Taat kepada pemerintah. Ya, firman Tuhan juga ada mengatakan taat kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah. Nah, contohnya seperti apa? Sekarang ini kita disuruh pakai masker, cuci tangan, pokoknya kemana-mana jaga jarak dengan orang lain. Itu semua peraturan pemerintah yang harus kita taati. Nah, adik-adik, Abraham taat kepada Tuhan untuk pergi ke suatu daerah. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Ya, kita taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru di sekolah, taat kepada pemerintah. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan adik-adik dan kita semua. Jadi tidak ada susahnya untuk mentaati apa yang diperintahkan kepada kita. Kita yakin dan percaya semua bisa kita kerjakan. Tidak mungkin juga kan orang tua suruh kita kerja yang berat-berat. Ya pastilah orang tua kita suruh kerja kita ya yang biasa-biasa saja. Dan kita harus kerjakan. Pekerjaan sekolah kita harus kerjakan karena tanggung jawab kita sebagai siswa, sebagai pelajar. Jadi kita harus kerjakan. Kita harus taat kepada pemerintah karena kita di bawah peraturan pemerintah. Pemerintah adalah wakil Allah. Nah, ya seperti itu ya adik-adik. Belajar taat dari sekarang. Taat firman Tuhan. Yang pertama taat kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Taat kepada orang tua. Taat kepada guru-guru di sekolah dan taat kepada pemerintah. Jadi mari adik-adik mulai dari sekarang sampai selama-lamanya kita harus taat. T-A-A-T. Taat, belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Baik, sekian firman Tuhan kita pada hari ini.
Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan Yesus untuk kami selalu taat di dalam kehidupan kami. Kami taat kepadamu Tuhan, kami taat kepada orang tua, kami taat kepada orang-orang di sekitar kami taat kepada pemerintah. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar taat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau taat seperti Abraham. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami selalu taat hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Mama Papa, semua keluarga kami, kekuatan, kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Jikalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Kalau ada yang dalam pergumulan berat, Tuhan tolong bukakan jalan bagi setiap mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami ini. Kami memohon belas kasihan daripada-Mu, pulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, baik, kita akan menutup ibadah kita. Kita menyanyi pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menaikkan pujian kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur, terima kasih untuk kesediaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Tuhan senantiasa melindungi kami, memberkati Mama Papa, seluruh keluarga kami. Kami berdoa, menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.